untuk kita lakukan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat-Nya sehingga kita boleh hadir di tempat ini dalam rangka tugas pengawasan. Dan untuk sementara ini ada kegiatan guru penggerak, nanti akan disampaikan oleh Ibu Martina apa yang akan disampaikan, dan saya berharap mari Bapak Ibu kita ikuti apa yang disampaikan oleh guru penggerak kita. Silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan SMA Negeri 1 Toraja Utara. Terima kasih kepada pendamping kurikulum. Terima kasih kepada pendamping kesiswaan. Terima kasih kepada pendamping sarana prasarana di SMA Negeri 1 Toraja Utara. Dan terima kasih pula kepada semua rekan guru yang berkenan hadir di tempat ini untuk mengikuti program yang kami rancangkan untuk pengelolaan sekolah, ya. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, mohon ketenangannya sejenak, hanya berapa menit, tidak sampai barangkali 30 menit, karena ini kita di tag video dan itu akan diupload di PMM. Ya, langsung saja. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ini di sekolah ada 3 program yang berbentuk intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Dalam program itu, program sekolah itu bertujuan untuk menciptakan sikap kepemimpinan siswa. Jadi semua program sekolah itu ditujukan ke siswa, semua untuk siswa, karena yang akan kita bina di sini adalah siswa. Jadi guru hanya fasilitator, karena tujuan pembelajaran adalah kepada siswa. Ya. Dalam membuat program pengelolaan yang berdampak positif pada guru, ya, kita harus melibatkan siswa, ya, karena siswa adalah student agency, artinya kepemimpinan siswa. Dalam student agency harus ada tercakup 3 hal. Nah, sebelumnya saya mau tayangkan, tapi karena MC-nya kita terganggu, 3 hal, yaitu yang pertama voice. Yang ini siswa itu voice. Guru saya itu pasti tahu apa voice, suara siswa. Artinya di sini siswa berperan untuk memberikan suara, memberikan suara dalam bentuk baik diskusi, umpan balik, dan sebagainya. Yang kedua adalah choice, ya, choice atau pilihan. Siswa diberikan pilihan, ya. Siswa memilih apa yang akan dipilih dalam maksudnya bentuk apa yang akan mereka pilih untuk mewujudkan program sekolah itu. Dan yang ketiga adalah ownership. Ya. Ownership artinya kepemilikan. Nah, di sini menumbuhkan sikap siswa itu memiliki apapun yang diprogramkan oleh sekolah. Karena siswa merasa memiliki, maka siswa juga merasa bertanggung jawab dalam hal menjalankan program sekolah. Nah, setelah semua tentang student agency itu terpenuhi, kita analisis, kita juga menganalisis 7 karakteristik lingkungan. Ya. Jadi 7 karakteristik lingkungan itu harus tercakup dalam program pengembangan sekolah. Ya. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan
keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Jadi di sini siswa semuanya dipacu, bukan hanya akademiknya tapi juga non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jadi luar biasa memang karakteristik lingkungan yang harus mendukung program sekolah. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Dan yang ketujuh, lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan dan kesulitan. Jadi itulah 7 karakteristik lingkungan yang harus tercakup dalam program sekolah. Nah, seperti dijelaskan sama Ibu Surpa tadi sebagai kurikulum, karena beliau adalah juga dari guru penggerak. Kalau beliau saya pakai C lagi, kalau saya masuk C, calon guru penggerak. Ya, untuk menyusun program itu ada langkah-langkah yang kita harus tempuh, yaitu baca. Ya. Dan saya rumuskan dulu prakarsa perubahan yang akan saya bawakan untuk menjadi program perubahan sekolah kita. Nanti Bu Guru akan diberikan, Bapak Guru diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Ya, prakarsa perubahan yang saya rumuskan di sini adalah peduli lingkungan melalui Gestapo. Kalau tidak salah di pelajaran sejarah ada Gestapo ya, tapi bukan Gestapo itu yang saya maksudkan di sini. Gestapo yang saya maksudkan di sini adalah gerakan sapu, tata, ambil, dan pungut. Itu berorientasi ke peduli lingkungan, tentang kebersihan, keindahan, dan sebagainya. Ya, karakteristik lingkungan yang mendukung program ini, yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif hingga kemampuan dan keinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Nah, kenapa saya angkat Gestapo di sini, gerakan sapu, tata, ambil, pungut? Nah, karena saya lihat di sekolah kita masih kurang tentang kebersihan, keindahan, keramahan, itu masih kurang. Ya, sebenarnya tadinya saya rumuskan untuk mengambil literasi, tapi saya lihat di kelas 10 yang dicanangkan oleh koordinator di sana yang luar biasa sudah membuat tentang majalah dinding dan banyak hal yang saya lihat kelas 10 sudah berkembang. Ya, jadi saya fokuskan ke peduli lingkungan di Gestapo. Ya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kenapa saya ambil karakteristik itu? Karena dalam lingkungan siswa, jika siswa melakukan sesuatu, ya teman-temannya dapat melihat, mencontoh. Kalau misalnya ada siswa yang pungut sampah, ya temannya bisa lihat, oh itu bagus ya, bersih ya kalau kita pungut sampah. Begitu juga dengan guru. Ya, kalau guru melakukan itu, otomatis siswa yang punya hati nurani pasti tersentak bahwa guru saja melakukan itu, apalagi kita siswa. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sebaliknya, kita guru membiarkan saja sampah berserakan, tidak dipungut, bagaimana siswa melakukan? Kalau kita dengan contoh. Kemudian yang ketiga, lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan dan kesulitan. Kenapa saya masukkan karakter itu di program yang saya programkan? Karena tantangan besar daya lenting, ya tahu lenting, program besar lenting, kekuatan, ya. Kekuatan
membuat program sekolah itu harus minimal terdapat 2 karakteristik lingkungan dari 7 karakteristik yang ada. Ya, begitu ya Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, tahapan-tahapan yang seperti dijelaskan Ibu Supa tadi, kita harus meluruskan dulu tahapan-tahapannya. Bagja, bukan baja ya Bapak Ibu guru, tapi bagja. Bagja yang akronimnya dari B adalah buat pertanyaan. Jadi kita meneruskan program itu harus membuat pertanyaan dulu. Ya. Nanti akan kita masuk ke sini. Saya jelaskan dulu tadi. Ya, A, ambil pelajaran. Ada pelajaran yang diambil dari seberapa pertanyaan yang dibuat. Yang akan program yang akan kita canangkan ada pertanyaan. Kemudian G yang berikutnya adalah gali mimpi. Ya, ini yang seolah aneh bagi kita, gali mimpi. Mimpi mau digali, mari kita tidur dan kita bermimpi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Gali mimpi yang dimaksudkan di sini adalah rancangan kita ke depan, angan-angan kita ke depan. Apa yang hendak kita capai dalam membuat program, dalam mencanangkan sebuah program. Tentunya kalau kita memprogramkan sesuatu, kita sudah membayangkan akan seperti apa nanti wujudnya ini program saya. Setelah saya rumuskan seperti itu, saya sudah membayangkan bagaimana aslinya SMA 1 kalau betul-betul kita berkolaborasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, staf dan semua warga lingkungan sekolah, peduli lingkungan. Saya sudah bisa bayangkan bagaimana tentunya sekolah kita, bagaimana berseri-serinya sekolah kita, dan ini sangat menunjang proses pembelajaran. Ini salah satu metode penunjang dari proses pembelajaran. Akankah kita merasa nyaman memberikan pelajaran kalau lingkungan kita kotor? Emper-emper kelas tempat kita mengajar kotor, sampah-sampah di tempat sampah membusuk. Ya. Kemudian EJ, jabarkan rencana. Jadi D, A, G, J, jabarkan rencana. Jadi rencana itu sudah dijabarkan. Bagaimana prosedurnya? Misalnya nanti terwujud ini saya punya program, maka rencana itu saya jabarkan bagaimana prosesnya supaya mencapai akar-akar yang ada di bawahnya. Ya. Mulai dari pihak kepala sekolah, wakil, guru, siswa dan semua warga sekolah, bagaimana supaya program ini mencapai akar-akar yang ada di paling bawah. Kemudian A, ya Pak, jatuh. A, atur eksekusi atau action. Ada action, bukan sekedar kita memprogramkan, bukan sekedar kita menyusunnya sedemikian sehingga rapi untuk dilihat dan dilaporkan, tidak. Tapi ada aksi. So mimpi besarnya kita kalau kita dapat mewujudkan itu. Dan saya mengapresiasi rekan-rekan piket yang sudah berupaya selama ini, selama semester genap ini. Ya, mari terus bersemangat. Kita berkolaborasi dengan siswa, pihak sekolah supaya program itu dapat terwujud. Nah, yang kita mau gali sekarang adalah B dan A. Buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, buat pertanyaan sih, mari kita buat pertanyaan. Kira-kira pertanyaan bagaimana yang kita buat untuk mewujudkan rencana ini? Ya, pertanyaan apa kira-kira? Ya? Sayangnya SG kita kurang. Ya. Di sini saya merumuskan pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan Gestapo? Mari kita berpikir sejenak ibu-ibu, bapak-bapak. Kita merenungkan bagaimana cara kita menerapkan Gestapo. Langkah pertama apa yang kita akan buat? Ya, adakah masukan dari bapak ibu guru? Kemauan. Ya, kemauan. Mau tidak kita melakukan? Ya, yang pertama menurut Bu Regina adalah kemauan. Ini benar. Ya, kemauan. Ada kemauan dulu.
peduli dengan lingkungan. Nah, kalau kita bergerak serentak dalam hal ini, pasti akan terwujud. Semua adalah kolaborasi, tidak ada individu di sini, kolaborasi. Ya. Ada kemauan dan ada kesadaran. Ya. Untuk memperkenalkan kepada siswa bagaimana cara menerapkan Gestapo, mungkin yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi. Memperkenalkan kepada siswa. Ya, apa itu Gestapo? Ya, ini istilah yang kami suruh rumuskan yang unik, yang belum digunakan oleh sekolah lain. Jadi semalam saya dulu untuk merumuskan ini. Kita sosialisasikan kepada siswa apa yang kita lakukan menggunakan gerakan sapu, atur, ambil, pungut. Ya, kita sosialisasi dulu supaya siswa mengerti apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Ya. Setelah sosialisasi, Ibu Deborah silakan. Tindakan ya. Setelah sosialisasi kita berbuat apa? Ya, setelah bersosialisasi kita mengajak siswa bagaimana caranya? Kita membuat kelompok. Ya, kalau dulu ada kelompok 5K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan. Ya, tapi itu sudah terkubur dalam. Makanya saya ambil ini karena kembali masuk di program ini. Ya. Kita membuat kelompok mereka. Siapa yang bertugas di ini, siapa yang bertugas itu. Ini kolaborasi dengan OSIS, pembina OSIS dan semua warga sekolah. Kemudian kita masuk pada ambil pelajaran. Pertanyaannya berambil pelajaran, apa saja yang dapat menumbuhkan rasa peduli? Apa saja yang dapat menumbuhkan rasa peduli pada lingkungan? Ya, ini tanamkan ke siswa. Apa yang bisa membuat mereka peduli? Ya. Bisa berdiri, Pak? Ya, kesadaran. Ya, apa saja yang dapat menumbuhkan rasa peduli pada lingkungan? Yang pertama ya kesadaran pribadi lepas pribadi. Tidak akan terwujud kalau warga sekolahnya tidak sadar. Ya, misalnya mungkin selama ini minta maaf lewat forum ini, mungkin ada guru yang kurang nyaman saat saya jalan sebagai guru piket mengontrol kebersihan, dan jika saya temukan ruang kelas yang kotor, otomatis gue instruksi dulu, mohon bersihkan dulu sampahnya, buang, dipel, baru bersih. Saya ingat tahun di zamannya Ibu Ike masih sekolah di sini, Bu Ike ya masih ingat, di kelasnya Bu Ike itu karena kebiasaan saya tidak mau masuk kelas kalau kotor. Jadi semua kelas yang saya ajar di zamannya Ibu Ike itu selalu bersih kalau saya masuk. Dan itu membuat mungkin cuma saya yang merasakan barangkali, itu membuat saya nyaman sekali di dalam. Kalau saya masuk kelas dan ruangannya kotor, itu memicu emosi saya. Jadi lingkungan itu berperan besar dalam proses belajar mengajar sebenarnya. Jadi jangan kita seperti masuk memberikan ilmu pengetahuan, setelah itu selesai tanpa memperdulikan sekeliling kita. Padahal justru itu yang diutamakan, peduli dulu sekeliling kita, lingkungan kita, baru kita memberikan pelajaran. Saya terkesan dengan ilustrasi fasilitator yang menyatakan bahwa jika anak-anak kita mau makan, kita siapkan piring bersih, pasti di meja makannya juga bersih. Ketika mereka makan, sekalipun hanya sayur biasa barangkali, tapi nikmat karena suasananya nyaman dan itu sehat bagi siswa. Sama saja dengan pembelajaran yang kita berikan. Jika kita kasih makan siswa dengan ilmu yang
Kemudian apa lagi yang dapat menumbuhkan rasa peduli pada lingkungan? Ya. Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama bergerak, bukan bergerak sendiri, kita sama-sama bergerak, menggerakkan dan tergerak. Ya, kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mari kita bergerak memperhatikan kepedulian kita, menampakkan kepedulian kita kepada lingkungan kita yang akan dicontoh oleh siswa-siswa kita. Saya ingat selama saya bertugas di tiket, kalau saya sudah ambil sapu, orang akan semangat sekali. Di dalam pikirannya itu saja menyampaikan kita. Tapi ketika saya berdiri, sapu itu, akar itu, pel itu, mereka sepertinya merasa terbeban. Tapi ketika saya sama-sama bekerja, mereka semangat. Ya, maka tidak jarang veteran mengatakan kami mau buat. Ya, sini bu sapunya kan mau yang menyapu. Kan seperti itu. Itu menumbuhkan kesadaran. Nah, salah satu aspek tadi tentang kesadaran. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Ya? Ya, tindakan. Bisa Pak Rumput jelaskan? Maksud saya sebutkan tadi tindakan adalah kita harus bertindak dalam jangan cuma berteori, tapi kita harus bertindak dalam melaksanakan apa tadi gestapo ya, yaitu terima kasih. Luar biasa dari Pak Rumput. Ya memang harus ada tindakan, bukan sekedar membuat slogan-slogan, membuat rancangan yang indah, tetapi tidak ada aksi. Jadi harus ada aksi. Masih ada kan Bapak Ibu guru? Bu Regina silakan. Merasa bersalah kalau tidak melakukan. Iya betul. Rasa bersalah kalau tidak melakukan. Nah, ini dari Bu Regina menyatakan bahwa ada rasa bersalah. Ya. Jika kita punya hati nurani, pasti kita merasa bersalah kalau tidak melakukan. Termasuk saya selama piket. Ya. Kalau saya di rumah bisa pikir kalau saya tidak ke sekolah melakukan tugas saya hari ini, betapa berat. Ya, seperti kita bersyukur tadi bahwa tidak gampang. Ya, memikul satu beban itu kalau kita perlu bertanggung jawab pasti kita merasa terbebani. Ya. Harus seolah-olah itu hasrat kita. Kalau hasrat kita tidak terpenuhi, bagaimana itu jiwa saya? Ya. Itu masih ada Bapak Ibu guru? Masih ada? Nah, yang kita bahas kali ini hanya B dan A. Jadi buat pertanyaan dan ambil pelajaran. G, J, dan A itu adalah aksi di lapangan nanti. Bagaimana kita mewujudkan? Ya. Mungkin sebelum saya tutup ada penguatan dari Ibu Sempa sebagai guru penggerak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti awal tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang Bagja dan bahwasannya teknik Bagja ini bukan hanya di dalam memprogramkan apa program sekolah kita, tetapi dalam membuat juga merancang pembelajaran. Bisa kita pikirkan. Jadi ini adalah salah satu teknik mekanisme step by step untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Ya, jadi apakah itu kita punya mimpi, kita punya program, atau apakah itu kita punya ada masalah, bisa diselesaikan dengan step by step lewat Bagja ini. Ya, jadi kalau misalnya salah satu tadi yang dijelaskan oleh Ibu Martina bahwa program sekolah, impian program sekolah. Nah, program sekolahnya tadi itu bagaimana budaya positif tentang lingkungan yang bersih, sehingga dari program
nantinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita buat untuk nantinya bisa menjawab. Sebenarnya ini kalau kita kembali lagi ya, semua kita sudah pernah mengalami bagaimana menyusun tesis, bagaimana menyusun skripsi kemarin ya. Pasti ada rumusan masalah, ada yang melatar belakangi dulu, kemudian ada masalah. Jadi seperti inilah sebenarnya salah satunya. Nah, kalau ke pendidikan guru penggerak sekarang lagi bagja. Jadi ada pertanyaan dulu, ada masalah dulu. Jadi ada pertanyaan, jadi kita buat pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah, tetapi pertanyaan itu yang dikatakan Ibu Martina tadi, bahwa pertanyaan itu kalau bisa, karena ini di kurikulum Merdeka ini kita usahakan bagaimana student center. Jadi kita benar-benar itu menjadi fasilitator. Jadi minta maaf ya Bapak Ibu, proses pembelajaran atau metode pembelajaran hari ini kalau bisa kita hilangkan itu student teacher center, hilangkan itu. Jadi setiap kita merancang proses pembelajaran, bagaimana anak yang action, kita tinggal mengarahkan. Salah satunya seperti yang dijelaskan Ibu Martina tadi adalah voice, choice, dan ownership. Nah, jadi misalnya dalam proses pembelajaran ini sudah beberapa kali juga saya bagikan atau saya share di ketika pertemuan P5, bahwa misalnya kemarin dengan Ibu kenapa blank sekali aku sekarang, Ibu Mega kemarin saya sudah observasi ya Pak, saya sudah masuk observasi Ibu Mega sosiologi yang dia bahas itu kemarin hubungan sosial. Bagus sekali, hubungan sosial. Actionnya Ibu Mega di dalam kelas adalah, kita share ya, budaya positif. Actionnya Ibu Mega adalah memberikan kesempatan kepada siswa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di dalam lingkungan sekolah, masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian setelah itu menampung masalah itu, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang menyebabkan kasus ini, kenapa bisa kasus ini muncul. Jadi kemudian mereka diberi kesempatan lagi memberikan dia memecahkan sendiri gitu loh. Artinya bahwa diberi kesempatan mereka mendiskusikan untuk keluar dari masalah itu. Seandainya menurut kamu masalah ini yang kamu sudah identifikasi, jadi disuruh siswa dulu disuruh mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang muncul di sekolah. Sudah itu siswa diberi kesempatan untuk memikirkan kenapa masalah ini muncul. Kemudian sudah itu siswa diberi kesempatan lagi, menurut kamu bagaimana kira-kira cara menyelesaikan masalah ini. Dan yakin Bapak Ibu bahwa setiap anak beda-beda, dan itu kita harus hargai, beda-beda cara menyelesaikan masalah itu, dan itu kita harus hargai. Makanya di dalam guru penggerak muncullah namanya voice, choice, dan ownership. Artinya bahwa ketika anak-anak itu dalam proses pembelajaran, kita memberikan kesempatan anak-anak untuk bersuara. Mereka dulu yang bersuara. Jadi kita lemparkan, kemudian mereka bersuara. Sudah mereka bersuara, suara-suara mereka kita arahkan lagi. Kita guru yang mengarahkan sehingga suara-suara yang mereka lontarkan itu punya pilihan. Mereka yang punya pilihan sendiri. Mengapa harus dilontarkan kembali ke siswa untuk siswa memilih, bukan guru atau bukan kita yang memilih, supaya dia merasa memiliki ownership, kepemilikan. Dengan adanya ownership atau kepemilikan yang dimiliki oleh anak-anak kita, dia punya rasa tanggung jawab. Dia punya rasa tanggung jawab. Jadi bertanggung jawabnya
yang ada dalam salah satu modul di pendidikan guru penggerak. Jadi sehingga ada istilah voice, choice, dan ownership. Jadi benar-benar kita diarahkan hari ini untuk bagaimana itu benar-benar pembelajaran berpihak kepada siswa. Sehingga kadang kita muncul ya, ini polemik juga ya buat kita. Kadang kita berpikir begini, kapan selesainya ini pelajaran ini, kalau begini kau tunggu, mendingan kasih tahu apa saja. Nah, kembali lagi teacher center. Kembali lagi kita guru yang taman siswa. Nah, itu tidak diharapkan, sehingga kurikulum Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih materi yang dianggap esensi. Tidak serta-merta apa yang disiapkan di dalam kurikulum harus semuanya habis diselesaikan. Apa yang disiapkan di buku-buku yang kita beli ada semua harus diselesaikan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi melihat materi yang esensi yang bisa kita kembangkan anak, bisa kita pandu anak, fasilitasi anak untuk mampu menyelesaikan masalah. Itu esensi dari kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada lagi sekarang, materi ini belum bisa ibu ajar, ini orang semester. Materi yang ini belum bisa ibu kasih kenal anak-anak. Tidak apa-apa yang mereka tidak dapat. Itu kurikulum Merdeka. Sehingga sekarang juga ujian masuk perguruan tinggi negeri, kan kita kadang kemarin takut, nanti masuk di soalnya anak-anak masuk ujian perguruan tinggi negeri, nah kita belum ajarkan, kan salah satu kendalanya kemarin kita itu, nanti masuk di soal ujian nasional, nah kita belum ajarkan, materi ini saya belum ajarkan, saya harus kecepatan 120. Kadang ya, kalau kemarin-kemarin, dan saya pun alami, Bapak Ibu, dan yakin saya semua kita alami. Ya dalam semester mungkin dan bisa Pak di kuamo kecepatan 120 bisa pertemuan di bawah, tetapi esensinya tidak ada. Nah, itu yang pemerintah mau sekarang, sehingga dari situ juga lah rohnya, sehingga ujian masuk perguruan tinggi negeri sekarang diubah menjadi skolastik, penalaran, rata-rata yang bernalar, sehingga proses pembelajaran di kelas kita saat ini adalah bagaimana membuat siswa bernalar. Sehingga itu tadi prosesnya, ada choice, ada voice, ada ownership. Dengan itu langkah-langkah baca step by step. Iya, jadi sebenarnya terangkum semua Bapak Ibu. Nah, makanya saya pribadi, Pak, saya pribadi sebenarnya punya sekali kerinduan. Salah satu kerinduan saya ketika WA saya di hari Jumat, tolong Bapak Ibu kita ngumpul bareng-bareng cerita-cerita tentang bagaimana proses pembelajaran kita. Ya, kemarin bulan-bulan yang sebelum semester ini, karena memang saya akui banyak sekali kekurangan saya di semester ini karena satu dan lain hal. Baru kita masuk di minggu pertama semester saya sudah mendapat ujian, saya harus mendampingi orang tua untuk berobat sampai hari ini. Jadi memang saya sangat menyadari banyak sekali kekurangan saya di semester ini. Semester lalu saya berusaha, tapi kadang ada 2 orang, ada 3 orang, tapi saya tidak putus harapan kemarin. Kami tetap bincang-bincang bagaimana merancang, bagaimana seperti apa kita di dalam kelas, cerita-cerita saja. Artinya berbagi praktik baik. Nah, mudah-mudahan ke depan jika Tuhan menghendaki, mudah-mudahan komunitas pembelajaran, karena hari ini juga pemerintah memprogramkan itu harus sebenarnya dalam setiap satuan pendidikan ada komunitas belajar. Karena seperti yang dikatakan tadi juga oleh Ibu Martina bahwa tidak bisa kita berbuat apa-apa tanpa kolaborasi. Untuk itu kita harus sadari bahwa tidak ada orang yang hebat dan tidak ada orang yang bodoh. Tetapi yang ada adalah saling bergandengan tangan untuk berkolaborasi mencapai satu tujuan. Untuk
bahwa antara dua dokter dan guru itu hampir-hampir sama berhadapan dengan manusia. Tetapi kadang perbedaannya adalah ketika dokter ketemu selalu membicarakan pasiennya dan bagaimana menangani pasien itu. Kalau pasiennya begini, bagaimana cara penanganannya, obat apa yang diberikan. Tetapi agak beda sedikit dengan kita guru. Ketika kita guru mendapatkan anak nakal, tidak sangat jarang kita mendiskusikan hal apa yang harus diperlakukan, bagaimana kita mau merangkulnya, bagaimana kita mau memperlakukannya. Tetapi kadang dengan spontan kita, kalau ada kali soalnya itu tadi sudah kamu. Jadi kadang tidak ada solusi. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ketika ada masalah kita berbincang, kita saling berkolaborasi seperti apa, bagaimana untuk mencapai satu tujuan dan hanya satu, bahwa seperti yang kemarin saya briefing dengan tim saya yang saya akan observasi, bahwa ingat observasi ini bukan berarti mau mencari celah, tetapi sama-sama kita mau belajar. Sampai saya pesankan bahwa jangan kamu risih, jangan kamu jengkel, jangan kamu kesal melihat saya kalau mulai dari jam pertama kamu mengajar sampai jam terakhir saya ada di dalam, karena sesungguhnya saya pun mau belajar. Bukan saya mau observasi kalian, tetapi sesungguhnya saya pun mau belajar. Dan biar bagaimana, pasti ada saja hal-hal yang bisa kita pelajari dari rekan-rekan kita. Iya, jadi mungkin itu terlalu panjang, masih ada sesi kedua. Mungkin itu dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan kebersamaan kita di dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kedepannya betul-betul seperti yang filosofi KHD mengatakan, bahwa kita guru sesungguhnya atau sejatinya kita adalah hamba anak-anak kita. Hamba bukan seperti konteks orang tuanya, tetapi hamba bagaimana kita merancang, menghadapi, mendidik anak-anak kita yang benar-benar keberpihakan itu ada pada anak-anak kita. Iya, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Untuk perumusan program yang berdampak pada murid sudah selesai dan